kita kali ini. Untuk kali ini saya akan lanjutkan video yang keduanya, yaitu masih bicara tentang instalasi Proxmox. Dan untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan konfigurasi Proxmox yang sudah kita install di pertemuan pertama di part 1, di mana di sini kita akan melakukan konfigurasinya berbasis web. Jadi pilihan sebetulnya bagi yang suka dengan CLI bisa saja langsung melakukan konfigurasi di server dalam artian berbasis CLI seperti ini. Contoh misalnya kita masuk sebagai root, masukkan password yang sudah dibuat. Oke. Misal kita yang terbiasa menggunakan Linux itu CLI ya seperti biasa lah. Ini kan perintah-perintah dasar. Oke, dia sama seperti ini. Oke. Kemudian misalnya misalnya, oke. Artinya perintah-perintah yang umum digunakan di CLI bisa dilakukan. Tetapi untuk mempermudahnya sebenarnya Proxmox itu sudah dilengkapi atau sudah bisa dikonfigurasi dan lebih mudah berbasis GUI, yaitu menggunakan web browser. Di mana web browser yang kita akan gunakan yaitu dari sebuah komputer yang memiliki atau jaringannya sama. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa jaringannya sama antara Proxmox dengan komputer yang akan melakukan remote ataupun akan melakukan konfigurasi. Dalam hal ini saya menggunakan XP. Alasannya karena ringan, ya tentu saja dia XP ini ringan sekali untuk memorinya, tidak memakan resource yang banyak, dan untuk melakukan konfigurasi dan meremote itu udah bisa. Nah, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah ketika di awal di part 1 pada saat melakukan instalasi Proxmox, ini saya menggunakan settingan jaringannya itu untuk Proxmox itu jaringannya adalah NAT, sehingga diperoleh IP sekian 10.0.2.15. Nah, begitu saya coba jaringan NAT itu kan jaringan yang sudah dilakukan translasi ya, sehingga begitu dikonfigurasi ya sedikit kesulitan, maka solusinya saya ganti jaringan NAT tersebut yang di part 1 jaringan NAT-nya saya ganti menjadi jaringan internal network, yaitu dalam hal ini saya gunakan LAN 1. Mengapa demikian? Untuk bisa melakukan remote oleh komputer yang satu jaringan, yaitu jaringan internal, itu XP di sini. Makanya tadi syarat utamanya adalah XP atau si komputer si remote atau XP dalam hal ini satu jaringan dengan Proxmox. Jadi contohnya seperti ini. Oke, ini XP. Ini juga menggunakan jaringan internal network LAN 1, artinya sudah satu jaringan dengan yang Proxmox. Kemudian silakan dijalankan XP-nya dan jangan lupa setting jaringannya agar sama dengan jaringan di Proxmox, yaitu dalam hal ini saya menggunakan 10.0.2.10. Kalau Proxmox-nya itu kan 15.15, sementara saya menggunakan 10. Untuk subnet mask-nya saya menggunakan kelasnya, kelas A, dan default gateway disesuaikan dengan yang Proxmox juga. Seperti itu. Oh iya, untuk merubah IP address-nya, ya mungkin sebagian besar sudah tahu, tetapi bagi yang belum tahu, ini kita buka di sini, Properties, kemudian Internet Protocol, double klik, atau kalau nggak double klik, klik Properties. Nah, masukkan IP-nya. Kemudian gateway-nya. Setelah selesai, OK, dan OK. Kemudian pastikan bahwa koneksi antara XP yang akan meremote dengan Proxmox, ya, servernya itu terkoneksi, saling berhubungan. Kita bisa cek dengan IP config. Oke, ini untuk melihat IP address di Windows-nya. Kemudian kita bisa cek ping. Pertama ping untuk diri sendiri dulu, panggil dirinya sendiri dulu. Oke, dia udah reply. Kemudian kita ping 192.1
oh maaf, 10.02.015 untuk memastikan bahwa kita udah terkomunikasi atau terkonek dengan Proxmox-nya. Nah, dapat dilihat replay. Oke, berarti sudah bisa saling berkomunikasi, baru kita akan buka browsernya. Saya menggunakan browser Mozilla. Silakan menggunakan browser yang lainnya yang biasa digunakan, tetapi biasanya ada kendala-kendala ya tersendiri lah, disesuaikan. Nah, untuk Mozilla sendiri, kita ketikkan HTTPS sama seperti di sini. 10.0.2.15, jangan lupa portnya 15, jangan lupa portnya 8006. Oke, ini saya langsung terkoneksi. Bagi yang pertama kali terkoneksi atau bagi yang pertama kali membuka, biasanya kalau di Mozilla itu nanti ada tampilan apa namanya, this site is not safe gitu. Hal itu terjadi karena SSL yang dimiliki oleh Proxmox itu tidak dikenali oleh si Mozilla, si Firefox atau si browser itu sendiri. Sehingga dinyatakan bahwa server ini berbahaya. Nah, karena kita tahu bahwa server yang kita miliki ini akan kita akses, artinya tidak masalah, maka bisa pilih lanjutkan, continue ya. Karena biasanya beda browser itu akan berbeda-beda cara melanjutkannya. Yang paling jelas biasanya ada not recommended atau seperti itu, tapi ada juga yang pilihan advanced dan sebagainya lah. Intinya tetap lanjutkan untuk membuka server tersebut, percaya gitu lah. Oke. Nah, mengapa di saya tidak? Karena ini udah beberapa kali saya membukanya. Ketika pertama kali saya akses, itu pun sama, terjadi hal yang sama, yaitu tidak dipercaya SSL-nya. Setelah saya berikan akses bahwa ya saya tetap akan masuk ke server tersebut karena saya tahu bahwa server itu aman gitu kan. Maka dibuka berikutnya sudah hilang. Artinya si Mozilla sudah diperkenalkan bahwa kalau lain kali mengakses server tersebut, izinkan. Oke, baik. Jika sudah masuk seperti ini, maka akan tampil Proxmox VE login. Nah, kita sebenarnya akan login ke server. Oke. Gunakan username yang sama, root, dan password yang sudah dibuat pada saat pertama kali install Proxmox. Oke. Masukkan login. Oke, kita abaikan. Baik, inilah tampilan dari Proxmox. Oke, selamat. Jika sudah sampai tahapan ini berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dasar. Ini masih konfigurasi dasar dari server Proxmox yang berbasis web. Oke, di CLI-nya. Terus bagaimana dengan servernya? Biarkan saja servernya. Oke, karena kita akan meremote-nya melalui web ini. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk memberikan tour singkat, secara singkat tentang tools apa saja yang ada di Proxmox. Ya, tidak akan sedetail mungkin. Saya akan mencoba untuk menjelaskan yang umum-umumnya saja yang sesuai dengan materi kita. Baik, yang pertama di sini ada, kita lihat server view. Ini untuk melihat dalam bentuk apa, ada folder view. Ini untuk mengetahui folder-folder apa saja yang ada. Oke. Jadi folder-foldernya kalau ingin melihat berdasarkan folder view, atau kita juga bisa memilih dalam arti dia view storage misalnya. Storage. Oke, seperti ini. Storage tempat penyimpanannya apa saja, dan ini pilihan-pilihannya. Kemudian bisa juga kita lihat berdasarkan pool view. Poolnya umumnya, dan by default dia akan menampilkan berdasarkan server view. Oke. Baik, kemudian ini adalah Smart. Smart di sini adalah hostname. Hostname artinya yang kita buat FQGD yang pertama kali itu. Saya akan memberikan namanya smart.com pada saat di part 1, silakan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan namanya, jadinya nama si server itu sendiri sebetulnya.
Oke, disesuaikan. Misalnya jika rekan-rekan membuat suatu perusahaan, misalnya ingin membuat nama perusahaannya, silakan di sini, dituliskan di sana. Maka muncul seperti ini. Ada lokal LVM. Lokal adalah tempat penyimpanan folder-folder atau file-file yang akan kita lakukan instalasi. Sementara kalau lokal LVM, ini adalah image dari virtual mesin yang kita akan buat. Di sini masih kosong karena masih kosongan, kita belum melakukan instalasi apapun, belum melakukan instalasi virtual mesin di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk bagaimana caranya memasukkan ISO atau bahan mentahan untuk melakukan instalasi virtual mesin di dalam Proxmox. Baik. Sekarang kita mulai dari lokal. Oke. Status oke, konten oke. Nah, kita lihat di ISO-nya masih kosong karena saya belum mengisi apapun. Ini baru hasil instalasi kita. Kita akan melakukan upload. Upload, select ISO image karena yang akan kita upload adalah ISO-nya. Kemudian saya sudah menyiapkan sebuah file ISO. Yaitu saya akan mencoba melakukan instalasi Mikrotik. Ya, sistem operasi Mikrotik. Yang ringan-ringan dulu saja karena kita juga dibatasi oleh resource-nya. Seharusnya install Proxmox itu di server beneran gitu loh. Tapi ini untuk mensimulasikan, mencontohkan, ya saya install di virtual machine. Jadi dalam virtual machine ada virtual machine lagi. Oke. Baik, di sini ada Mikrotik. Kita pilih, kemudian kita pilih upload. Baik, kita lihat ketika sudah selesai melakukan upload, maka tersedia di sini file ISO untuk Mikrotik. Ini ukurannya, biasa, formatnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, jika ingin meremove ada CT template. CT template ini berbeda dengan ISO. CT template ini, CT di sini sebutan dari kontainer. Jadi nantinya di dalam Proxmox ini kita bisa meng-create suatu mesin virtual, baik berupa virtual mesin maupun bisa berupa kontainer. Nah, di sini ada create virtual mesin. Perhatikan di kanan atas ini kursor saya, create virtual mesin dan ada create container. Untuk kali ini, video kali ini saya akan membahas create virtual mesin dulu. Untuk kontainer nanti, mungkin di video tersendiri. Oke, jadi akan fokus di create virtual mesin. Jadi sebetulnya sama seperti halnya di virtual bahwa VMware, oke. Kita akan create suatu virtual mesin sendiri. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai saja. Jadi karena kita tadi sudah memasukkan suatu ISO dan kita berencana akan membuat suatu server Mikrotik, oke. Mikrotik. Maka pertama kita akan create VM. Oke. Node-nya di Semar karena kita baru punya satu node Semar. ID-nya by default, biarkan saja dia udah mulai dari 100. Kita akan beri nama. Misalnya ini server Mikrotik. Oke. Oke. Nah,
server. Oh, kepanjangan. Mikrotik. Server mikrotik. Oke, tidak boleh ada spesial karakter. Baik, ini saya pilih start at boot, artinya kalau nanti server Proxmox itu restart, ya reboot, misalnya mati listrik, kemudian jalan sendiri, jalan kembali, maka semua server-server yang adanya kita pilih start at boot, artinya dia akan hidup bersama dengan hidupnya si Proxmox. Baik, next. Baik, di sini lokal atau kita pakai ISO-nya mikrotik tadi yang sudah kita ambil. Kita sudah upload kan, ada mikrotik. Tipenya Linux, ya asumsikanlah bahwa mikrotik itu Linux. Versinya ya biarkan saja mendekati. Kemudian next. Graphic card-nya, karena kalau mikrotik itu nggak terlalu membutuhkan grafik, sama seperti halnya si Proxmox sebetulnya, karena dia juga server, jadi kita bisa skip di sini. Kemudian kita pilih yang lainnya, biarkan aja default, by default pilihannya. Harddisknya, nah kita bisa isi mau berapa giga. Mikrotik itu nggak gede-gede, mikrotik itu cukup misalnya 10 giga cukup. Bahkan mikrotik itu 5 giga aja cukup. 5 giga storage-nya local LVM, nih, nanti makanya akan muncul. Bus drive yang pakai SCSI bisa kita pilih. Ada IDE, SATA, block, kita pilih by default saja. Oke. 5 giga, next. CPU-nya kita by default saja 1. Kemudian unitnya by default. Memorinya, nah memorinya kita buat, ya jangan terlalu gede-gede lah. Kita buat 1 giga aja. Untuk kerja yang enteng-enteng. 1024. Oke, 1024. Dan next. Nah, ini adalah pilihan untuk network. Jaringan. Di sini ada pilihan. Oke. Modelnya juga bisa. Kita pakai para virtualization aja. Kita by defaultnya si network ya si Proxmox memberikan. Oke. Nanti kalau ada masalah baru nanti kita akan dioprek-oprek di sini. Oke. Baik. Confirm. Setelah kita lihat course-nya 1 ini sebetulnya sama seperti yang tadi kan menginstal VirtualBox sebetulnya kan. Oke. Kalau sudah oke, start after created. Nah, finish atau nanti aja nih. Finish. Selamat. Kita sudah berhasil membuat satu virtual mesin di dalam Proxmox. Oke, ini statusnya. Dan ini adalah apa namanya? Settingan untuk hardware. Settingan-settingan yang dimiliki oleh mesin ini, gitu, mesin virtual ini. Kalau kita lihat, tadi disimpannya di local LVM. Ini sekarang harusnya sudah ada, yaitu, nah, VM100 disk 0. VM100 disk 0 yang ini. Oke. Sekarang, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan instalasi. Jadi kan ini udah create nih. Tadi pertama sudah input atau upload filenya, ISO-nya. Kemudian kita juga sudah melakukan create mesinnya. Oke. Berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan instalasi. Kita klik di sini, di server yang kita inginkan.
Kalau kita ingin mengetahui hardware-nya apa saja atau ingin menambahkan hardware, kita klik bagian sininya. Nah, ini keterangan-keterangannya, ada memorinya 1 GB, prosesor 1, soketnya, core-nya 1, BIOS-nya default, display-nya default, mesinnya pakai default juga, SCSI controller-nya juga kita menggunakan yang default, CD, ISO-nya juga sudah kita pilih, hard disk-nya kita pilih, bahkan sampai network-nya juga sudah kita tentukan. Kalau misalnya ada kekurangan dan ingin menambahkan, kita bisa tambahkan hardware tersebut. Kita ingin nambah apa? Oke. Baik. Untuk sementara kita skip dulu. Jadi kita mainkan by default dulu aja. Oke. Karena di sini juga ada banyak macam pilihan-pilihan. Nah, sekarang kita akan jalankan. Benar. Nah, lupa saya sebutkan di sini namanya server MikroTik, start at boot yes, order any OS Linux board ordernya. Nah, ini seperti booting. Kalau komputer first bootnya apa? Kalau di VirtualBox kan tadi kita udah setting tuh. Begitu install, ISO duluan, kemudian hard disk, floppy-nya kita singkirin. Di sini juga ada sebetulnya. Oke. Jadi sama aja sebetulnya, karena memang ini tuh adalah virtual mesin juga, virtual environment. Baik, kalau sudah yakin, kita jalankan. Di sini ada tombol start kanan atas. Kita mulai. Nah, kalau kelihatan tasknya, pekerjaannya di bawah ini, yang menunjukkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Nah, di sini dijelaskan atau bisa kita lihat, begitu kita pencet start, ada lognya, tadi start. Statusnya, nah, statusnya error KVM virtualization configure but not available. Either disabled in VM configuration or bla 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 bla. Maksudnya apa? Karena Proxmox itu sendiri berada di dalam lingkungan virtual, dalam hal ini VirtualBox, maka dia tidak bisa melakukan virtualisasi kembali. Oke. Dia tidak bisa melakukan virtualisasi kembali. Kalau kita menggunakan server yang beneran, aslinya, aslinya, maka proses begitu kita klik ini sudah berjalan sebetulnya. Tidak ada masalah. Kita melakukan instalasi seperti ya apa adanya lah. Kalau mau install Windows, XP, Linux bisa seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini video kita kali ini. Kalau misalnya nanti saya menemukan cara untuk menjalankan virtual di dalam virtual, khusus untuk Proxmox, saya akan berikan di video berikutnya. Baik, akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.